Namun ada dua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Namun dari sini saya bisa mengambil kesimpulan nanti. Pertanyaan yang pertama, Ibu, tadi disampaikan saat pemaparan bahwasanya adalah di dalam waktu pengerjaan P5 itu kurang lebih kisaran kasar dengan 3 tema, kalau tidak salah 3 minggu. Nah, pertanyaannya, Ibu juga tadi menyampaikan di kurang dari 3 minggu pun boleh. Pertanyaan saya sepele, mohon maaf Agus, Bapak Ibu mohon maaf. Saya pernah ditegur dan ditanyakan. Waktu itu saya berada di Pilosis kurang lebih 1 minggu. Sampai ditanyakan, kenapa sih Pilosis sampai 1 minggu segala? Nah, artinya gini, seandainya kegiatan proyek itu dilakukan sehari 2 hari, bisa, boleh secara hukum atau secara dasar di dalam kegiatan P5 itu sendiri. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pada saat selesai mengerjakan kegiatan P5 itu biasanya ada pelaporan yang dibuat oleh siswa maupun kelompok. Pertanyaannya adalah, apakah pelapor sebelum itu tadi disampaikan juga oleh Ibu, pelaporan itu bukan tiap mata pelajaran, kalau tidak salah, bukan tiap pelajaran, karena ini nuansanya adalah tentang proyek sekolah, bukan proyek per mata pelajaran. Pertanyaannya, seandainya pelaporan itu tanda kutip tidak dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak, seperti apa? Dan atau pada saat dilakukan pelaporan, adakah bentuk yang diberikan oleh undang-undangnya atau oleh sistemnya? Karena selama ini kami yang ada di sini pelaporannya bentuknya adalah sekersanya saya mau pelaporannya bentuknya ini, ya udah seperti itu. Itu yang kedua. Tadi yang ketiga sudah disampaikan juga oleh Pak Fatur, namun saya tetap menggarisbawahi bahwa proyek sekolah bukan proyek mapel. Namun kenyataannya yang namanya tari, mohon maaf ya, seandainya mengambil tadi kebinekaan, tari pun saya yakin itu adalah bagian dari proyek. Kenapa? Karena menghasilkan gerakan. Memang berbicara proyek maka akan berbicara ke produk. Tapi di sisi lain berbicara proyek bisa jadi bukan produk. Nah, dua sisi ini yang menurut pribadi saya adalah semuanya adalah akan lari ke proyek. Itu terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Bapak sama? Ya, Bapak hadir. Saya jawab dulu pertanyaan Bapak yang pertama ya, mudah-mudahan saya masih ingat ya. Tadi proyek apabila dilaksanakan dalam 1-2 hari bisa, kenapa tidak? Yang pertama Pak, lalu kalau bisa dilaksanakan dalam 1-2 hari, apa bedanya dengan pelajaran lain? Ya, apakah proyek yang kita laksanakan itu sudah melalui tahapan-tahapan? Sudah belum tahapan pengenalan? Sudah belum tahapan kontekstual, tahapan aksi dan tahapan tindak lanjut? Itu kalau kita berurutan dengan tahapan tersebut, saya yakin 2 hari tidak akan cukup Bapak. Ya. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, urusan ditegur enggak diselesaikan ya, ada proyeknya. Kemudian yang kedua, pelaporan, maksud pelaporan di sini pelaporan yang dilaksanakan oleh siswa atau pelaporan yang dilaksanakan oleh guru? Oleh siswa. Oh ya. Nah, saya ini lagi yang namanya proyek itu bukan proyek mapel Bapak. Kita melebur ya, melebur semua mapel jadilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak bicara PKN, matematik, IPA tidak ya. Jadi proyek yang sekolah terapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, bentuk pelaporannya kalau yang sudah saya terapkan itu dalam bentuk kayak semacam apa ya? Makalah. Ya, dilihat dari latar belakang, tujuan, kemudian kegiatannya. Dan itu yang saya lakukan. Bisa, karena proyek ini kan proyek kelompok, tidak proyek individu. Ingat pelaksanaannya kelompok ya. Jadi pelaporannya ya berupa seperti makalah itu yang sudah saya terapkan. Kemudian untuk pelaporan sekolah sendiri, sekolah itu sudah menerapkan adanya rapor proyek yang dicetak selama 1 tahun itu di semester genap.
maaf Bu, di berarti